anugerah yang lebih dahsyat lagi di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat-Mu Tuhan Yesus nyatakan pada sore hari ini bagi setiap kami yang bersuka cita di dalam Kau Yesus Tuhan. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Kita boleh satukan hati kita pada sore hari ini. Kita lebih lagi terima mukjizat yang sungguh luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu Tuhan mengubahkan setiap kami. Sukacita-Mu Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami, mengubahkan setiap pribadi kami ya Bapa. Bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kalau sumber mukjizat kami ya Bapa. Kalau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, buka hati kami. Untuk kami dibaharui, untuk kami dibentuk seturut dengan kebenaran firman. Urapi pakai hamba-Mu yang terkasih Tuhan. Dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami percaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Mozart, Pardede Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya iman kami bangkit di dalam Kau Yesus Tuhan. Kami siap diubahkan pada malam hari. Kami siap terima yang terbaik pada malam hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mohon pujian syukur kita pada malam hari. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari angkat tanganmu katakan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
menolong hidup setiap kami Tuhan. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi nyatakan, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir untuk diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan dua tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini, kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama dengan keluarga terpelihara sempurna. Yang jahat tidak boleh menyentuh jemaat Tiberias yang berkumpul pada sore malam hari ini. Bahkan kami akan terbang menuju kawan awan untuk menyambut second coming, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Roh Kudus, ambil alih mimbar yang kudus ini. Kau bekerja di tengah-tengah umat-Mu, mereka yang ada di rumah masing-masing, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, mereka yang sedang dalam perjalanan. Kami yang bergabung dalam ibadah ini, kami diberkati Tuhan luar biasa. Kami percaya malam ini bukan malam yang biasa, tetapi malam kesembuhan, malam pemulihan, malam lawatan Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Sebab ini kami anak-anak-Mu, siap untuk dengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Shalom. Kembali katakan shalom. Sukacita bagi saya untuk boleh ada bersama dengan saudara dalam ibadah Tiberias live streaming pada jam 18.00 WIB sore malam hari ini. Saya mau menyampaikan salam ya, shalom buat jemaat Tiberias Batam, shalom buat jemaat Tiberias Medan, Sumatera Utara, shalom buat jemaat Tiberias Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Bintaro, Bekasi, buat jemaat Tiberias Cibubur, buat jemaat Tiberias yang ada di Bandung, buat jemaat Tiberias yang ada di Surabaya, buat jemaat Tiberias yang ada di Semarang, shalom buat jemaat Tiberias Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya, ya Air Madidi, Minut, Tomohon, Tondano dan sekitarnya, shalom buat jemaat Tiberias yang ada di Makassar, Toraja, dan shalom buat jemaat Tiberias yang ada di Bali. Sukacita bagi saya untuk boleh ada bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. Dan pertama kali saudaraku, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengizinkan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kita semua jemaat Tiberias sayang sama Bapak dan Ibu. Kita terus mendoakan buat Bapak dan Ibu sebab kita tahu pasti, kita tahu persis bahwa karena Bapak dan Ibu berkata yes terhadap panggilan Tuhan, maka setiap kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di bawah wadah Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga dalam berkat penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang sempurna. Kita buka Alkitab bersama-sama saudaraku. Ayat emas kita pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14.
Saya akan bacakan bagi saudara terkasih, saudara boleh lihat di Alkitab saudara, di Bible app, ya saudaraku, atau juga sudah ditampilkan di layar. Ya saudaraku, saya akan bacakan bagi saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Isana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat bersama-sama pembacaan pada malam hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan memukul musuh orang Israel setelah apa? Setelah Samuel membangun mezbah dengan korban di atas mezbah tersebut, saudaraku. Ya, kita lihat mulai dari ayat yang ke-7, pembacaan kita 1 Samuel pasal 7, kita lihat ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa orang Israel saat itu ketakutan. Mereka lututnya gemetar. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ketika mereka mendengar bahwa raja-raja orang Filistin, saudaraku, menyerbu mereka, saudaraku. Nah, kita lihat, ya saudaraku, ini pelajaran yang sangat berharga. Ketika seseorang, ya saudaraku, fokusnya sama masalah. Jadi fokusnya masalah terus. Yang dia pandang masalah terus. Yang dia perhatikan masalah terus, matanya tertuju kepada masalah. Maka saya percaya, ini yang saya pelajari saudaraku. Maka saya percaya ketika seseorang fokus sama masalah, sadar tidak sadar, dia sedang memberi makan yang namanya ketakutan. Ya saudaraku, ketika seseorang fokusnya sama masalah terus, dia sedang suapin, dia sedang feeding yang namanya ketakutan. Dan sesuatu yang terus menerus kita kasih makan, kita suapin makanan, kita terus feeding. Ya saudaraku, makin lama akan makin membesar. Yaitu sebabnya jangan fokus sama masalah saudara. Ketika saudara terus fokus sama masalah, ketakutanlah yang makin membesar. Tetapi justru kebalikannya. Ketika kita fokus, mata kita tertuju kepada karya Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Mata kita tertuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada janjinya yang dimateraikan oleh darahnya. Maka saya percaya kita sedang kasih makan yang namanya iman. Dan kita lihat iman kita akan semakin kokoh. Iman kita akan semakin diteguhkan. Iman kita akan semakin dikuatkan. Puji Tuhan saudaraku, pada ayat yang ke-8 kita perhatikan bahwa orang Israel tidak melulu, tidak terus menerus, tidak senantiasa fokusnya sama masalah. Ya, mereka mulai mengalihkan pandangan mereka. Mereka mulai, saudaraku, menunjukkan pandangan mereka kepada pertolongan Tuhan. Ayat 8 sekali lagi saya bacakan, dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Mereka mulai melihat, oh Tuhan adalah pertolongan.
Ya, mata mereka tertuju kepada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dan kita lihat saudaraku pada ayat yang ke-9. Ya, Samuel saudaraku membangun mezbah. Samuel mengadakan mezbah dengan apa? Dengan korban di atasnya. Saya bacakan ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap titik koma dalam Alkitab semuanya mengandung makna. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Tidak ada yang sembarangan. Kenapa dikatakan anak domba yang menyusu? Ini berbicara tentang anak domba yang tidak bercacat, anak domba yang tidak bercela. Ya, kalau dombanya sudah dewasa, besar kemungkinan sudah ada goresan di sana sini, sudah ada cacatnya. Ya, mungkin kakinya sudah patah karena mudah terpelecok. Ya, kaki domba mudah terpelecok, saudaraku. Ya, dikatakan anak domba yang menyusu berbicara tentang anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, ini adalah pengorbanan yang Tuhan inginkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan saudaraku lalu mempersembahkan seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel dikatakan, maka Tuhan menjawab dia. Nah, saudara, kita lihat bahwa mezbah dengan korban merupakan bayangan dari apa yang Tuhan Yesus sudah genapi, saudaraku, di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Saya percaya salib adalah mezbah yang termulia. Kenapa? Sebab di atas salib, saudaraku, terpaku di salib, saudaraku, anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudaraku ayat 10 apa yang terjadi setelah Samuel, saudaraku, mengadakan mezbah. Setelah Samuel mendirikan mezbah dengan korban anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Apa yang terjadi kemudian ayat 10, kita melihat sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah, garis bawahi kata-kata ini, terpukul kalah oleh orang Israel. Setelah mezbah diadakan dengan korban darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dikatakan dengan sangat jelas bahwa musuh dikalahkan. Dan dikalahkannya bukan dengan cara manusia. Ya, dikalahkannya saudaraku dengan cara yang supranatural. Dikalahkannya dengan cara yang ilahi. Ada guntur, ada kilat, ada petir yang memporak-porandakan saudaraku barisan dari musuh. Dan hari itu saudaraku, orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita lihat lebih lanjut, berkatnya bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita lihat ayat 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Dikatakan dengan sangat jelas, tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Bilang sama-sama dengan saya, tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan tangan manusia, bukan pertolongan dari manusia, tapi tangan Tuhan sendiri yang terulur. Tangan Tuhan sendiri yang turun membela perkaranya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Katakan sama-sama dengan saya, kemenangan seumur hidup. Amin, saudaraku. Bilang sama kanan kiri saudara, kalau di sebelah saudara ada suami saudara, bilang kemenangan seumur hidup bagi keluarga kita. Kemenangan seumur hidup bagi usaha kita. Katakan amin, saudaraku. Jadi ini bukan kemenangan yang sesaat. Bukan kemenangan yang hanya sementara, temporary, saudaraku. Ini kemenangan yang berbicara long term. Berbicara kemenangan jangka panjang seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bukan hanya sampai di situ ayat 14. Berkatnya banyak, saudaraku. Ya, memang kalau ada mezbah, ya, dengan anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Ya, dahulu merupakan bayangan, berkatnya saja luar biasa. Tetapi sekarang bukan bayangan lagi. Amin, saudaraku. Anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, telah tertumpah darahnya.
tubuhnya terpecah, maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ayat 14 dikatakan, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel. Apa yang terhilang dikembalikan. Bilang sama-sama dengan saya, apa yang terhilang, apa yang dicuri oleh musuh, apa yang telah diambil oleh iblis, Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Yang percaya bilang amin, saudaraku. Saya doa, apa yang terhilang mulai dari bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret, April, yang terhilang Tuhan kembalikan buat saudara dan saya yang ada mesbah di dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Bukan hanya itu dikatakan, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori. Ada damai. Bahkan saudaraku ada bonusnya. Bukan hanya yang terhilang dikembalikan saudaraku. Ada lebihnya saudaraku. Bahkan dikatakan ada damai. Kita doa sama-sama pada malam hari ini. Ada damai di dalam keluarga kita. Suami istri saling ngasih, saling ngampuni. Amin saudaraku. Ini pengajaran yang luar biasa yang saya terima dari Bapak Gembala. Suami istri harus saling ngasihi, saling ngampuni. Selalu ada dalam kasih mula-mula. Amin saudaraku. Ada damai di kota kita. Kita doa sama-sama buat Indonesia. Ada damai di seluruh Indonesia. Dari ujung sampai ujung. Tercurah roh Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang terkasih, dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama menceritakan orang-orang yang membangun mesbah untuk Tuhan. Dari kitab Kejadian saudaraku, ya kita lihat bagaimana Kain dan Habel membangun mesbah. Ya bagaimana Nuh, ya saudaraku, membangun mesbah buat Tuhan setelah air bah itu usai saudaraku. Ya bagaimana juga saudaraku Abraham, Ishak, Yakub membangun mesbah buat Tuhan. Bahkan saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Saya bersyukur ada ayat ini saudaraku. Sebab apa yang dilakukan Yakub menceritakan bahwa mesbah bukan hanya saudaraku didirikan dengan korban bakaran di atasnya. Tetapi juga ada pencurahan minyak. Kita lihat sama-sama. Kejadian pasal 28. Ayat 12 sampai 13. Yuk sama-sama buka. Kejadian pasal 28. 3 ayat saja. Kejadian pasal 28. Ayat 12 sampai 13. Nanti dari ayat 13. Saudara bisa langsung lompat ayat 18. Kita enggak baca seluruhnya. Karena waktu kita terbatas. Ya, Kejadian pasal 28. Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Langsung lompat ayat 18. Ya. Singkat saja kita lihat ayat 18. Kita baca sama-sama, saya bacakan buat saudara. Keesokan harinya, jadi setelah dia bangun dari tidur saudaraku, keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nah ini luar biasa, saya bersyukur ada ayat ini. Jadi mesbah saudaraku, mesbahnya Tuhan, mesbah Allah saudaraku. Di atasnya ada korban, yaitu anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dan juga ada pencurahan minyak di atasnya. Jadi mesbah berbicara saudaraku tentang korban anak domba. Dan juga berbicara tentang pencurahan minyak. Setelah mesbah didirikan, mesbah Tuhan diadakan. Maka tangan Tuhan sendiri yang menolong orang Israel. Tangan Tuhan juga akan menolong saudara dan saya malam hari ini. Katakan amin. Bahkan dikatakan bahwa malaikat melintas di sana. Artinya open heaven, sorga terbuka. Kita punya akses untuk menikmati fasilitas kerajaan sorga. Dan fasilitas yang paling luar biasa
adalah pengawalan pasukan malaikat dalam hidup saudara dan saya. Saya mau ulangi saudaraku, bahwa salib adalah mezbah yang termulia. Ya, di situ ada korban. Dan ini sudah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela saudaraku. Tubuhnya terpecah, darahnya dia tumpahkan habis-habisan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan berkat-berkat yang sempurna juga mengikuti oleh karya salib itu. Setiap kita yang menerima Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah saudaraku, salib juga berbicara tentang minyak tubuh Yesus yang dipecahkan. Seperti buah zaitun yang diperas sedemikian rupa. Dihancurkan sedemikian rupa. Amin saudaraku, dan menghasilkan minyak zaitun yang kualitasnya terbaik saudaraku, yang the best saudaraku. Nah itulah tubuh Yesus yang dipecahkan, dihancurkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Tubuh Yesus dipecahkan buat saudara, darahnya dia tumpahkan buat saudara. Terjadi pertukaran. Dia menanggung segala kutuk saudara dan saya. Sebab dikatakan oleh Alkitab, ya dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ya saudaraku, dia menyerap kutuk saudara dan saya. Agar apa? Agar lewat karya salib ini saudaraku, berkat yang terbaik Tuhan curahkan buat saudara dan saya. Hari ini yang sakit disembuhkan, organ tubuh saudara yang rusak diganti organ tubuh yang baru. Benjolan hari ini mengecil, hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi dipulihkan, saudara dan saya bebas resesi ekonomi. Bahkan ada damai, ada sukacita yang mengalir dalam rumah tangga kita. Suami istri saling ngasihi, saling ampuni. Anak-anak kita diprogramkan untuk menjadi generasi champion. Amin saudaraku. Menjadi generasi juara. Mereka menjadi berkat buat bangsa ini. Mereka akan menjadi berkat buat dunia. Tidak ada cucu orang benar yang begging, yang mengemis buat makanan. Amin saudaraku. Tidak ada anak cucu orang benar yang begging, yang ngemis buat pekerjaan. Anak saudara, cucu saudara, saudara dan saya orang benar. Tuhan pelihara, Tuhan programkan untuk menjadi umat pemenang, jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah saudaraku, biar senantiasa ada mezbah Tuhan dalam hidup kita. Ada tubuh dan darah Yesus. Ada pencurahan minyak, ada minyak urapan di atas kepala kita. Amin. Agar apa? Agar kemenangan yang gilang gemilang kita nikmati seumur hidup kita. Menang atas dosa, menang atas setiap belenggu, menang atas segala pergumulan hidup. Amin saudaraku. Bahkan apa? Kita melihat penyertaan pasukan malaikat keluar masuk saudara dan saya. Kemana saudara melangkah berada, dipagari pasukan malaikat. Saudara dan saya bersama dengan keluarga bebas dari COVID-19. Saudara dan saya bersama dengan keluarga bebas dari coronavirus. Kita bebas dari virus yang mematikan. Katakan amin saudaraku. Nah saya mau bahas saudaraku Mazmur pasal 91. Karena ini berhubungan erat dengan pembahasan kita pada sore malam hari ini. Yuk buka sama-sama Mazmur pasal 91. Kita akan lihat ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mazmur pasal 91 ayat 10 sampai 13. Katakan sama-sama, aku diberkati. Amin. Aku dipelihara oleh Tuhan sempurna. Aku bebas dari yang jahat. Jadi jangan sebentar-sebentar geletak. Amin saudaraku. Jangan sebentar-sebentar saudaraku. Ya kita rebah gitu. Rasanya nggak ada pengharapan. Ayo kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Untuk mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mazmur pasal 91. Kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mazmur pasal 91 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan bagi saudara demikian firman Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dikatakan malapetaka, artinya yang jahat tidak akan menimpa saudara dan saya. Coronavirus tidak akan menyentuh saudara dan saya. Kita bebas dari coronavirus. Katakan amin saudaraku. Kita harus miliki iman yang seperti ini dikatakan dan tulah
Tulah ini juga berbicara tentang roh kiriman, santet, sihir, teluh, tenung. Tidak akan mendekat kepada rumah saudara, kepada apartemen saudara, kepada kemah saudara. Ayat 13 yang terakhir dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya saudaraku, ancaman yang serius sekalipun, bahaya yang serius sekalipun, itu tidak akan mencelakai saudara dan saya. Kita hanya akan melewatinya. Kita hanya akan melangkahinya saudaraku. Bahkan kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Kita hanya akan melewati situasi pandemik COVID-19 ini. Saudara dan saya tidak akan diserang oleh bahaya. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya punya kesaksian saudaraku, saya punya kesaksian. Saya melayani di gereja Tiberias itu sejak 22 tahun yang lalu. Waktu saya masih jauh lebih muda dari hari ini. Sekarang juga masih muda, amin. Mata tidak bisa berbohong, amin saudaraku. Waktu saya masih jauh lebih muda dari hari ini. Saya sudah percaya akan kuasa minyak dan anggur. Ya, senantiasa ada minyak di atas kepala saya. Saya percaya akan perlindungan pasukan malaikat, saudaraku. Ya, saya ingat waktu saya pulang dari sekolah. Ya, saudaraku, sekolah saya waktu itu ada di daerah Kemang Pratama, Bekasi, saudaraku. 3 hari berturut-turut ada satu jeep hitam yang nguntit saya. Hari pertama, hari kedua saya tahu betul ya jeep hitam itu nguntit saya. Tapi karena saya bersama dengan teman-teman saat itu, saudaraku, dia tidak berani menyentuh, saudaraku. Nah, hari yang ketiga, jeep hitam itu juga masih mengikuti saya. Dan saat itu saya sendirian. Ya, saya pulang agak telat dan saya pulang sendirian. Begitu saya keluar kompleks Kemang Pratama, jeep hitam itu saudaraku langsung salib saya. Langsung pegat saya. Gitu. Dan keluar 3 orang badannya besar-besar. Dulu badan saya belum sebesar ini saudaraku. Badan saya belum sebesar ini. Ya puji Tuhan sekarang diberkati. Amin saudaraku. Kemarin saya timbang berat badan saya. Puji Tuhan, 50 kilo. Ternyata baru kaki sebelah, saudaraku. Ya, begitu dua-duanya baru pas gitu. Ya dulu saya belum ya sebesar ini, saudaraku. Badan saya kecil dulu. Dan keluar dari jeep hitam 3 orang badannya besar-besar. Tanpa banyak cakap, saudaraku. Yang satu pegang tangan kanan saya. Satu pegang tangan kiri saya. Dan satu lagi itu mau melempar batu ke arah wajah saya. Jarak saya dengan orang yang mau lempar batu itu hanya 1,5 meter. Sampai hari ini saya nggak tahu mereka itu siapa. Masalah mereka dengan saya siapa. Sampai hari ini saya nggak tahu saudaraku. Dan ketika dia mau lempar batunya saudaraku, apa yang terjadi? Saya tahu pasti saya hanya bisa doa singkat. Karena jaraknya begitu dekat. Secara perhitungan manusia nggak mungkin lolos. Ya, iblis sudah merencanakan hari itu Mozart harus selesai. Hari itu iblis sudah merencanakan, musuh sudah merencanakan, Mozart harus mati. Tetapi pembelaan Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Begitu dia mau lempar saudaraku, ya, saya cuma teriak begini, Yesus! Bahkan ngomong Yesus tolong saya saja nggak sempat. Saya hanya teriak Yesus, singkat. Nggak sempat doa panjang-panjang. Ya, apalagi doa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, keburu pecah kepala saya. Jadi saya hanya teriak, nama di atas segala nama, Yesus, dan dia mengerti. Amin saudaraku, apa yang terjadi? Begitu batunya dilempar, itu kejadiannya terjadi begitu sangat cepat. Apa yang terjadi? Di pertengahan, batunya memantul kepada orang yang melemparkannya. Return to sender. Dikirim kembali kepada pengirimnya. Kepala dia yang pecah, bukan kepala saya. Kejadiannya begitu cepat, saudaraku. Dan saya melihat orang itu jatuh. Ya, dia tersungkur. Dan serentak, ya, yang sebelah kanan saya menghempaskan tangan kanan saya. Yang pegang tangan kiri saya langsung hempaskan tangan kiri saya. Dan mereka bantu temannya yang jatuh dan mereka segera pergi. Itu pembuktian yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Saudara dan saya dipagari pasukan malaikat. Senantiasa ada minyak di atas kepala kita. Urapi anak-anak kita. Amin saudaraku. Biar penyertaan Tuhan sempurna bagi keluarga kita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Buka sama-sama Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita buka sama-sama Ibrani pasal 12 ayat yang kedua.
Saya bacakan bagi saudara, kalau saudara ya sudah melihat yang sudah ditampilkan di layar, kita boleh baca sama-sama dengan suara yang lantang katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat yang kedua ini berbicara tentang iman yang sempurna. Saudara boleh bongkar Kejadian sampai Wahyu. Baru di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua ini berbicara tentang the perfect faith. Ya, iman yang sempurna, saudaraku. Ya, pada ayat-ayat yang lain, pasal yang lain, perikop yang lain, hanya berbicara tentang iman yang dahsyat, iman yang besar. Baru Ibrani pasal 12 ayat yang kedua ini berbicara tentang iman yang sempurna. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11, ya satu pasal sebelumnya, berbicara panjang lebar tentang definisi iman, ya berbicara juga tentang pahlawan-pahlawan iman, jenderal-jenderal iman yang luar biasa. Bahkan kita lihat sebentar Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Impossible, mustahil. Seseorang bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau dia tidak memiliki iman. Saya pernah singgung di dalam khotbah saya, bahwa iman berbicara tentang hubungan saudara dan saya yang pribadi dengan Tuhan. Jadi iman gak bisa dipinjam. Saudara gak bisa pinjam iman suamimu, saudara gak bisa pinjam iman istrimu, saudara gak bisa bilang sayang pinjam dong imannya. Saat Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan mau lihat iman di dalam hidup saudara dan saya. Saudara gak bisa pinjam iman orang tua saudara ketika Tuhan datang, saudara berkata papa mama pinjam dong imannya. Maaf, waktu Tuhan belum datang, aku jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan sudah keburu datang, second coming sudah tiba. Pinjam dong iman papa mama, kan papa mama takut sama Tuhan. Saudara gak bisa pinjam. Gak bisa saudaraku, gak bisa. Jadi saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kekristenan bukan berbicara tentang agama. Kekristenan berbicara tentang relationship. Berbicara tentang hubungan. Miliki hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan seperti orang-orang di luar yang memperlakukan Tuhan seperti supir online atau supir pribadi. Tuhan, bawa saya ke tujuan saya ya Tuhan. Tuhan jangan banyak bicara sama saya juga gak mau bicara sama Tuhan. Gak bisa saudaraku. Ya jangan memperlakukan Tuhan seperti itu. Ya banyak orang yang memperlakukan Tuhan seperti itu. Tuhan, tujuan saya kaya, tujuan saya ini agenda saya. Tuhan bawa saya ke tujuan saya. Tuhan gak usah bicara sama saya juga gak mau bicara sama Tuhan. Gak boleh. Ya saudaraku, libatkan Tuhan di dalam perjalanan iman saudara. Bicara sama Dia, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya 1 menit pertama, 1 jam pertama ketika saudara buka mata di pagi hari, panggil namanya Yesus. Ya katakan, Roh Kudus, aku undang kau dalam pekerjaanku sepanjang hari ini. Roh Kudus, aku undang kau dalam pelayananku. Roh Kudus, aku undang kau di dalam bisnisku, dalam kehidupan rumah tanggaku. Amin, saudaraku. Libatkan Tuhan. Ya miliki iman, saudaraku. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah ini penting. Ya sayang sekali saudaraku, sangat menyedihkan kalau orang Kristen saudaraku datang beribadah tetapi dalam pikirannya Tuhan ada nggak ya? Dalam pikirannya Tuhan sayang nggak sama saya? Dalam pikirannya Tuhan ada nggak, hadir nggak dalam hidup saya? Saudara harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan hadir. Dia terlibat dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Ada suatu kisah seorang hamba Tuhan. Dia lagi tertidur pulas di malam hari, lagi pulas-pulasnya saudaraku. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, rupanya seorang jemaat telepon dia. Ya, dia bilang, halo, shalom. Nah, rupanya yang telepon dia berkata begini, Pak, saya mau bunuh diri Pak. Ada pistol di kepala saya tinggal tarik pelatuknya, saya mati. Ya, kemudian karena hamba Tuhan ini baru bangun ya saudaraku. Ya masih belum sadar penuh, ya istilah kata rohnya belum nyatu gitu saudaraku. Dia berkata, ada apa, halo?
Dia bilang begini, yang ditelepon bilang begini, Pak saya mau bunuh diri. Ini ada pistol di kepala saya. Saya siap tarik pelatuknya, sebutkan satu alasan. Kenapa saya tidak tembak kepala saya. Nah hamba Tuhan itu berpikir sejenak tetapi tidak terlalu lama. Dan dia menjawab dengan begitu indah saudaraku. Itu sebabnya hamba Tuhan gak boleh kasih jawaban asal-asalan. Amin. Pelayanan kita harus disertai Roh Kudus. Karena yang maju, yang minta didoakan, yang menghubungi kita. Ini berbicara tentang hidup matinya saudaraku. Kita harus serius. Ya kita harus sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan untuk bisa menjawab dengan tepat. Nah hamba Tuhan itu menjawab dengan begitu indah. Dia dengar ya bahwa jemaat itu siap untuk tarik pelatuk di pistolnya. Hamba Tuhan itu berkata begini. Jesus love you so much. Yesus amat sangat mengasihimu. Jangan bunuh diri Pak. Ada harapan. Wow dahsyat. Ya, yang ditelepon berkata, benar Pak. Benar Pak, Tuhan sayang sama saya Pak. Benar Tuhan sayang sama kamu. Jangan bunuh diri. Dan akhirnya ya jemaat yang telepon dia saudaraku. Tidak jadi bunuh diri. Bahkan dipulihkan. Nah kita lihat, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan yang kedua yang tidak kalah penting saudaraku. Dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi kata itu, sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Apa artinya sungguh-sungguh? Mungkin saudara tanya Pak Pendeta. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh artinya taruh effort di sana. Cari Tuhan, taruh usaha yang maksimal di sana. Taruh hatimu di sana. Taruh jam-jam terbaik dalam doamu di sana. Cari Tuhan, cari wajahnya, cari kehendaknya, cari agendanya, saudaraku. Bukan agenda pribadi saudara. Amin, saudaraku. Ada upah. Saya bersyukur di dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata rewards, ada S di belakangnya. Artinya bukan hanya satu upah, tetapi ada lebih dari satu upah. Ada banyak berkat yang Roh Kudus mau tumpahkan, masukkan dalam hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama aku diberkati. Nah saudaraku, Ibrani pasal 11, 40 ayat berbicara panjang lebar tentang definisi iman. Ya bahkan berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Ada Habel di sana, ya dimulai dengan Habel saudaraku. Ada Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Tetapi yang mengejutkan saya, Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 kita buka. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 dikatakan ini yang mengejutkan saya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Wow, ini mengejutkan saya. Saya mau bilang, wow ini mengejutkan saya saudaraku. Mereka semua, siapa mereka semua itu? Pahlawan-pahlawan iman, jenderal-jenderal iman yang luar biasa dalam perjanjian lama. Habel, Henok, Abraham, Ishak, Yakub saudaraku. Ya, ada Rahab juga di sana. Mereka dikatakan tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Sebab apa? Sebab iman mereka hanya good report. Hanya kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bagi saudara dan saya malam hari ini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah barulah 2 ayat berikutnya. Ibrani 12 ayat 2 berkata. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Dikatakan marilah kita melakukannya. Nyanya itu berbicara tentang apa? Nyanya itu berbicara saudaraku tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita pada ayat sebelumnya. Ayat yang pertama. Dan ini perlombaan iman ini saudaraku sifatnya wajib. Jadi saudara sadar tidak sadar. Saudara ngeh atau tidak ngeh. Saudara suka atau tidak suka. Saudara dan saya sudah ada dalam perlombaan iman ini. Jadi pertanyaannya bukannya boleh ikut atau tidak. Karena sifatnya wajib. Pertanyaannya kita ganti. Saudara mau menang atau mau kalah dalam perlombaan ini? Pasti semuanya di rumah. Ya saudaraku yang bergabung dalam ibadah ini. Semuanya pasti berkata, mau menang Pak Pendeta.
Nah, kalau mau menang dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita ini, caranya dikasih tahu pada ayat yang kedua. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Fix your eyes on Jesus. Amin, saudaraku. Yesus yang bagaimana? Dari koma sampai titik penghabisan menjelaskan Yesus yang telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib dengan memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah habis-habisan buat saudara dan saya. Inilah iman yang sempurna. Iman yang sempurna untuk memenangkan perlombaan iman. Yaitu mata saudara dan saya tertuju kepada Yesus yang telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Jangan fokus sama masalah. Fokus sama karya salib Yesus. Fokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Fokus kepada tubuhnya yang terpecah. Darahnya yang tertumpah buat saudara dan saya. Katakan amin. Dengan ini saudaraku kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Ya, apa yang menjadi pokok doa saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan sanggup adakan. Mujizat dinyatakan malam hari ini. Ya, lewat pelayanan Bapak Gembala, bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan saudaraku. Ini adalah kuasa yang tiada taranya yang Tuhan janjikan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Dr. Isaya Pariaji. Bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dahsyat saudaraku, dahsyat luar biasa. Ya bahkan kesaksian yang lain saudaraku, kesaksian yang spektakuler. Pak Osman sudah mati terbakar. Ya dia terbakar di tongkang mati, hancur kulitnya dari atas sampai bawah. Hancur terbakar. Ya bahkan sudah lebih dari 8 jam saudaraku mati. Bahkan sudah masuk ke peti es saudaraku. Sudah dibekukan peti es saudaraku karena hancur tubuhnya. Ya saudaraku, disaksikan oleh pihak yang berwenang saudaraku. Apa yang terjadi? Istrinya punya iman saudaraku dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. Dari gereja martir, apa yang terjadi? Dia urapi jenazah suaminya. Apa yang terjadi? Tangan Pak Osman yang sudah kaku, yang sudah hancur bergerak. Nafas kembali berhembus. Ya, dibangkitkan hidup. Mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya biarlah saudara dan saya hari ini mata kita tertuju kepada karya Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita tarik turun. Mujizat, berkat, pertolongan Tuhan dinyatakan sempurna dalam hidup saudara dan keluarga. Hari ini mujizat Tuhan nyatakan sempurna. Amin saudaraku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Kita responi firman Tuhan malam hari ini dengan hati yang bersyukur. Sebab dia baik, sungguh baik, bahkan amat baik. Memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama saudaraku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Responi firman Tuhan malam hari ini. Pejamkan mata saudara sejenak. Nikmati saja kebaikannya. Nikmati saja hadiratnya. Roh Kudus sedang mencupai saudara. Di rumah saudara masing-masing dia mengalir. Saudara yang sakit, Roh Kudus sedang mendekapmu. Tangan Tuhan yang berlubang paku akan mengangkat setiap sakit penyakit di dalam tubuh saudara. Saudara yang punya masalah ekonomi, mungkin di PHK. Seakan-akan saudara dalam jam tergelap dalam hidupmu. Hari ini berhenti tertunduk akan masa depanmu. Tersenyumlah, bangkitkan rohmu. Kau akan melihat mujizat kemenangan Tuhan adakan malam hari ini. Angkat pujian ini bersama. Banyak yang Kau berbuat katakan di dalam hidupku Tuhan. di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Rancangan Katakan terjadi di hidupku. terjadi Di hidupku. Bapa yang mengerti. Segala yang saudara dan saya perlukan malam hari ini.
Katakan nyata dalam hidupku Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Berseru di hadapan Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Naikkan syukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Sebab Dia akan mengadakan pertolongan yang besar. Tangannya akan terulur. Dia membela perkara saudara malam hari ini. Amin. Amin. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Angkat tangan dua-dua di rumah saudara. Ayo, tinggikan Tuhan. Kami bersyukur. Syukur. Amin, amin, amin. Kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Dengan hati yang limpah dengan syukur. Katakan saudara. Berseru. Berseru. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tepuk tangan yang luar biasa. Lebih sungguh lagi. Yuk sama-sama lebih sungguh. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami, sungguh baik buat kami. Kami bersyukur buat kesempatan dari Tuhan di malam hari ini. Kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Kami boleh sama-sama diberkati, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami doa agar setiap firman Tuhan yang kami terima dapat mengubahkan hidup kami menjadi semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati urapi Tuhan hamba-Mu Pendeta Mozart Pardede yang telah menyampaikan firman Tuhan. Diberkati bersama dengan keluarga besar dalam pelindungan kasih Tuhan yang sempurna. Diberkati dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Sebelum kami terima yang terbaik, sebelum kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kami mau terlebih dahulu bawa persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami doa saat kami sungguh-sungguh andalkan Tuhan, Engkau menyediakan kemenangan buat kami. Mujizat pasti terjadi buat kehidupan kami. Ini doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan